disampaikan terakhir oleh Habib Hanif dengan kupasan persoalan nasabnya sudah lebih dari cukup. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa para fuqaha, saudara, dari zaman ke zaman sampai hari ini sepakat bahwa penetapan nasab seseorang itu, saudara, hanya dengan syarat syuhrah dan istifadhah. Itu saja sudah cukup. Itu sudah sepakat itu fuqaha dari zaman ke zaman sampai hari ini. Silakan kita buka semua kitab fikih. Nah, khusus untuk nasab ba'alwi bukan hanya sabit dengan syuhrah dan istifadhah, bahkan sabitnya bi ijma'il ulama. Jadi dari zaman ke zaman semua ulama dari semua madhab, bahkan bukan hanya madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, sampai Syiahnya, Ibadiyahnya yang dari Khawarij, saudara, bahkan sampai ulama-ulama Wahabinya, semua sepakat bahwa nasab ba'alwi itu sabit bil ijma'. Jadi kalau ada yang menentang nasab ba'alwi berarti mereka mengingkari ijma'. Nah, apa hukum mengingkari ijma'? Saya kira para masyayikh, para ulama sudah tahu apa hukum mengingkari ijma'. Karena mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya mazhab yang 4 ya ikhwan, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, itu menjadikan ijma' menjadi salah satu sumber hukum setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi saya pikir itu saja sudah cukup ya ikhwan. Jadi kalau siapapun yang mencoba untuk ngorek-ngorek apalagi sampai mengingkari nasab ba'alwi, berarti mereka mengingkari ijma' ulama. Nah, mudah-mudahan kita semua di sini diselamatkan oleh Allah. Jangan sampai kita keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai kita mengingkari ijma' ulama kita. Semoga kita semua selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Nah, begitu juga saudara, dari pernyataan Ar-Rabitatul Alawiyah, bahkan sebelumnya dari pernyataan habaib ba'alwi, seperti Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur yang dengan tahqiq dari Al-Habib Dia bin Syahab, begitu juga Al-Habib Al-Attas kitab Tajul A'ras, Habib Ali bin Husain Al-Attas, saudara, dalam kitabnya, begitu juga Mufti Johor yaitu Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad. Ini min kibar ulama di kalangan habaib, dan mereka semua mengakui bahwa Wali Songo juga merupakan marga asmatkan dari klan Ba'alwi, dan mereka juga merupakan zuriyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya kalau ada yang ngorek-ngorek nasab Ba'alwi, bukan hanya habaib saja nih yang di Indonesia yang dikorek, nasab Wali Songo pun juga dikorek-korek. Nah, sebetulnya mereka bukan lagi menyerang habaib, tapi juga menyerang para wali Songo ya ikhwan. Nah, karena kalau Ba'alwi dikatakan bukan habaib, berarti Wali Songo bukan habaib. Kalau asmatkan dikatakan bukan habaib, berarti Wali Songo bukan habaib. Kalau Imam Ubaidillah bukan anak Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang merupakan datuk kakek moyangnya Wali Songo dan seluruh habaib di Indonesia, kalau itu diragukan, maka seluruh habaib beserta para Wali Songo semua juga diragukan ya kawan. Nah, jadi ini fitnah nasab ini harus kita stop. Fitnah nasab ini harus kita hentikan. Jangan lagi dikembangkan ya kawan, karena bisa menjadi fitnah bagi umat Islam. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Walaupun di antara Wali Songo ada beberapa nasab yang masih diperdebatkan dengan aneka ragam sumber, tapi secara umum seperti Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Bonang, begitu juga Sunan Gunung Jati dengan putranya Sultan Hasanuddin ya ikhwan, itu semua keluarga besar Asmatkan. Nah, Asmatkan ini marga dari mana? Klan Ba'alwi. Jadi satu klan dengan Al-Attas, dengan As-Sigaf, dengan Al-Habsyi, saudara, dengan bin Syahab, satu klan, mereka semua Ba'alwi, dan mereka semua datuknya adalah Al-Imam Ubaidillah ibnul Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir radhiyallahu ta'ala anhum. Alhamdulillah, habaib sejak lama menyebar di Indonesia ini, dan mereka sudah membaur dengan bangsa Indonesia. Mereka udah nggak merasa sebagai orang asing lagi, nggak. Mereka semua sudah merasa sebagai pribumi Indonesia. Kenapa? Karena ibu-ibu mereka semua orang Indonesia asli. Nah, itu yang tidak boleh lupa. Saya punya nenek dari garis sebelah ayah Betawi. Saya punya nenek dari garis sebelah ibu itu orang Sunda, orang Bandung, Cicahem ya kawan.
Nah, jadi artinya kita para habaib sudah ratusan tahun datang ke Indonesia ini, ayah-ayah kita, kakek-kakek kita semua kawin dengan perempuan-perempuan Indonesia asli. Jadi kami nggak pernah merasa kalau kami ini numpang di Indonesia. Enggak, ini tanah kelahiran kami, ini tanah air kami, dan ini merupakan tanah yang wajib untuk kami berdakwah, kami bela, kami jaga supaya negeri ini penuh barokah, insya Allah. Nah, mudah-mudahan para begal-begal nasab ini diberikan taufik dan hidayah oleh Allah agar mereka taubat, kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan thariqah ahli sunnah wal jamaah. Nah itu. Kemudian ada yang menarik tadi, ini yang saya senang nih pertanyaannya, pertanyaan tentang materi surah istifadah. Ada digaungkan isu bahwa saya menolak surah istifadah sebagai penetapan nasab. Saya tidak menolak surah istifadah dalam penetapan nasab, tetapi surah istifadah tidak bisa untuk mengisbat ba'lawi, nggak bisa. Syaratnya surah istifadah itu dia tidak boleh bertentangan dengan bayyinah. Itu min syuruti surah. Kompastin, alat pencuci portable, Tutrudun. Bertentangan dengan bayyinah. Itu min syuruti surah wal istifadah adalah tidak adanya mudafi', tidak adanya dafi' dan tidak adanya mu'arid. Misalnya begini, saya tadi udah ngobrol sama Yai Wahid sama Pak Wakapolres tentang saya ini ngaku sebagai anaknya misalnya Yai Wahid, tapi ketika dilihat di dalam buku catatan Yai Wahid tidak ada nama saya. Tapi kalau orang sejak kecil ikut kepada seseorang sebagai anak, lalu dikenal di desa itu dia sebagai anaknya, surah istifadah itu namanya. Oh, dia anaknya Kang Idris, tapi hakikatnya dia anak angkat. Bagi orang yang tahunya dia itu anaknya Kang Idris, surah istifadah itu bisa untuk digunakan. Artinya bisa itu kalau dia ditanya, itu anak siapa? Anak Kang Idris. Itu tidak dianggap berdusta dalam kesaksian, walaupun dengan Al-Quran. Misalnya, ayo bersumpah demi Allah bahwa si fulan ini anak Kang Idris. Demi Allah, si fulan ini anaknya Kang Idris. Itu namanya tidak berdosa mengisbat seorang anak yang sudah surah istifadah. Mengenai benar atau tidaknya dia itu anak Kang Idris, itu hal lain. Jika tiba-tiba datang saksi dari keluarganya anak angkat ini mengatakan dia itu anak saya, dan saya memberikan kepada Kang Idris waktu bayi, dan ini buktinya, ini fotonya, sidik jarinya, kan dari sekarang di sidik jari ya. Jadi di surat itu, di surat kelahiran sidik jarinya ada. Pas di sidik jari diperiksa sama, bener ini, berarti ini sudah ada bayyinah bahwa dia bukan anak Kang Idris. Nah, surah istifadah kalau sudah ada mudafi begini, sudah ada mu'arid, sudah ada dafi, maka ini sudah tidak bisa digunakan. Sekarang kan Habib surah istifadah nih sejak 2002, sebelum 2002 dia sebagai turunan Nabi. 2022, sebelum 2022 ini dia surah istifadah turun Nabi. Sekarang saya bawa bukti, ini kitab abad keempat, namanya Siri Silsilatul Alawiyah. Ini kitab abad kelima, namanya Tahdhibul Ansab, namanya Al-Mazdi, Muntaqilatul Talibiyah. Ini kitab abad ke-6 597 Hijriah, namanya As-Sajarah Al-Mubarakah. Ini abad ke-7, namanya Al-Bahri. Ini abad ke-7, namanya Al-Asili. Ini abad ke-8, namanya As-Sabatul Musal. Ini abad ke-9, namanya Umdatul Talib. Tidak ada Ubaid sebagai anak Ahmad. Nah, kalau sudah ada bukti begitu, surah istifadah sekarang ini gugur semua. Gugur semua. Diambil darahnya, diperiksa. Beda juga dengan turunan Nabi yang lain. Ya udah, double gitu. Cuma saya sudah mengatakan itu, bahwa ketika kita sudah tahu begini,
tidak mesti kita ini bermusuhan. Kalau dirinya sendiri mereka ini mau mengaku sebagai cucu Nabi, ya silakan aja. Ada yang ngajak mubahalah sama saya, namanya Agus Abu Bakar Al-Habsyi. Ayo mubahalah, siapa yang kenal anak Allah? Tidak mau saya. Kenapa? Saya kalau bermubahalah dengan yang sudah jelas begitu, saya zalim hukumnya. Orang saya sudah tahu kok. Kayak tadi tuh, orang tuanya kan yang ngomong sama anaknya ini, kamu bukan anaknya Kang Idris, kamu anak saya. Nggak mau saya anaknya Kang Idris. Mubahalah, siapa yang dapat anak Allah? Jelas ibunya ini nggak bakal mau, karena ibunya tahu ini anak dia. Kalau dia mau bahala anaknya yang akan celaka. Saya kepada habaib itu begitu. Tidak mau saya melihat habaib itu membawa-bawa nama anak keturunannya untuk celaka. Tidak mau saya. Tapi kalau untuk hanya dia saja misalnya, mungkin lama-lama akan saya layani itu kalau dia maksa-maksa terus. Kalau dia maksa terus, ayo kita mubahalah. Boleh, tapi jangan bawa anak cucu. Anak cucu yang gak berdosa ke bawah-bawah nanti. Kamu saja, siapa yang mati dulu? Siapa yang ini? Boleh nanti lama-lama. Tapi sekarang saya masih gak mau. Kenapa? Karena memang itu bukan tujuan saya untuk membuat mereka itu menjadi orang terlantar. Bukan. Saya hanya kasih tahu ini kewajiban ilmiah, bahwa saya tahu kamu bukan cucu Nabi. Oh, kamu memecah belah umat, kamu unyil, kamu Yahudi pesek. Nanti dulu, jangan marah-marah. I love you. Aku cinta padamu. Kalau aku tidak cinta kepadamu, akan saya biarkan aja, biarin aja dia. Tapi selain aku cinta padamu, aku juga cinta kepada putra-putri Nusantara. Yang dengan oknum-oknum yang banyak itu mengaku-ngaku cucu Nabi, menjadikan saudara-saudara saya putra-putri Nusantara banyak yang dizalimi. Setelah saya tahu kamu bukan cucu Nabi, dan masih banyak saudara-saudara saya yang mengakuinya, walaupun dengan mengakuinya itu mereka rugi dunia akhirat, kewajiban saya untuk mengatakan dan merayu, mendakwahi, menasehati, mewasiati saudara-saudara saya. Mereka bukan cucu Nabi. Kalau kamu mau urusannya, masalah kamu itu urusan sendiri. Mau ngaku ya itu kan kebebasan di dalam meyakini sesuatu. Tetapi kalau hubungannya dengan saudara-saudara saya, Mukibbin, ini kan saudara saya Mukibbin, ini mantan Mukibbin, ini mantan Mukibbin, ini mantan Mukibbin, ini mantan Mukibbin besar ini. Saya mantan Mukibbin juga. Banyak yang pernah kita berikan karena kita mengharapkan cinta kepada Rasulullah dan cintanya Rasulullah kepada kita. Kemudian kita memberi sesuatu kepada orang yang mengaku keturunannya, walaupun kita juga punya riwayat sebagai keturunannya, tapi kan kita tidak mengaku-ngaku. Kita pegang aja sendiri, bisa jadi nanti akan ketemu Rasulullah diaku sebagai anak cucu benar. Alhamdulillah. Lebih baik kita deg-degan apa benar apa bukan ini silsilah orang tua kita. Tapi kemudian kita karena benar apa tidak begitu, kemudian kita tidak mengaku-ngaku di hadapan orang. Lalu ketika ketemu Nabi, wahai cucuku sini duduk bersamaku. Daripada orang yang tiap hari ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, marah kalau bukan dibilang bukan cucu Nabi, pas ketemu Nabi, wahai kakekku, kakek moyangmu, saya bukan kakek kamu, sana kamu. Daripada digituin, malu-maluin. Betul apa tidak? Dan saya kalau tidak yakin apa yang akan saya sampaikan ke masyarakat itu sebelumnya itu adalah kemaslahatan, saya tidak akan sampaikan. Lama itu bagaimana saya, apakah ini maslahat apa tidak buat habaib terutama, ini maslahat ataukah tidak untuk umat Islam. Kalau maslahat ya Allah,
berikan keteguhan padaku untuk mau mengungkapkannya. Kemudian Allah memberikan keteguhan, ungkapkan. Buktinya tidak ada penghalang waktu saya mengungkapkannya. Ketika saya taruh itu di web pondok pesantren saya, langsung mendapatkan apresiasi dari seorang doktor Universitas Islam Indonesia Internasional yang di Depok. Nanti akan saya bahas katanya di channel YouTube saya. Dibahaslah oleh beliau. Waktu itu belum banyak yang mau nonton. Karena beliau kan seorang ilmuwan kan ngomongnya ngebosenin. Namanya ilmuwan, saya kalau melihat itu Dr. Sugeng ngomong, itu harus berkali-kali itu di YouTube itu untuk bisa memahaminya. Beda kalau dengan kiai itu ngomongnya karena biasa dengan orang-orang awam, jadi cara menyampaikannya langsung dipahami orang awam. Kalau ilmuwan-ilmuwan yang di kampus itu, kalau Pak Dr. Sugeng Sugiarto itu nerangin DNA, saya muternya berulang-ulang. Akhirnya saya tulis lagi dengan bahasa sederhana agar bisa dicerna oleh masyarakat awam. Bahkan saya nanya dulu, ini saya tulis begini, Pak Dr. Sugeng benar nggak yang saya tulis ini, yang diterangin Pak Dokter itu? Benar. Baru setelah itu saya sampaikan kepada admin RMI Banten dan nahdlatululum.com. Begitu. Nah, jadi hari ini ya semuanya sudah selesai. Sebenarnya urusan nasab ini sudah selesai. Dari mana sudah selesainya? Ya dari debat di Rabita Alawiyah kemarin yang melawan kursi kosong itu. Melawan kursi kosong aja berat mereka. Hanya moderator dari orang dia itu mereka susah menjawab. Karena apa? Karena memang tidak ada. Karena memang jawabannya tidak ada. Bukan mereka bodoh. Kalau ilmu mah itu kan walaupun ada takarannya, tetapi kadang-kadang kan ada aja orang lebih tinggi dari ilmu tertentu, tapi ilmu yang lain tidak paham. Kalau masalah nasab begini, masalah emas yang ada suratnya apa palsu apa tidak, ya cuma dua. Satu, telusuri surat ini dari toko mana, ada nggak tokonya yang mengeluarkan. Yang kedua, uji di laboratorium benar apa tidak ini emas. Hanya begitu saja. Dan ini sudah terbukti bahwa memang mereka tidak memiliki data. Kenapa mereka tidak memiliki data? Ya karena memang selama 550 tahun itu tidak ada sama sekali itu. Nama-nama itu nama-nama yang dibikin. Mulainya dari sekarang nih, saya pengen ini ke Gajah Mada, tapi saya tahunya hanya sampai kakek saya. Ya dari kakek saya dibikin nama-nama supaya sampai Gajah Mada. Begitu ceritanya Kiai. Nah kalau dicari di bukti sejaman, ya nggak bakal ketemu. Kalau Empu Sendok ada di Tebu Ireng, di Jombang, bener nggak? Ada prasastinya di Jombang. Di Pasuruan ada prasastinya Empu Sendok. Dilihat tahunnya 932, benar ada. Tapi kalau Ubed, kenapa itu dicari-cari naskahnya tidak ada, prasastinya tidak ada? Karena orangnya tidak ada. Jangan gegabah. Orang yang tidak disebutkan bukan berarti tidak ada. Betul. Yang tidak disebutkan bukan berarti tidak. Tadi saya nyebutin nama kiai-kiai beberapa, kebanyakan kalau semuanya. Yang tidak disebutkan itu ada kan? Tapi saya tidak sebutkan. Kenapa? Kebanyakan. Betul nggak ya dong? Ada lagi tidak disebutkan dalam kitab bukan berarti ya tidak ada ya. Tidak disebutkan bukan berarti tidak ditemukan. Kalau ini ditemukan tapi tidak disebutkan. Tidak ditemukan bukan berarti tidak ada. Betul. Sekarang ini Yai Mubarak tidak ditemukan nama saya. Mana itu tadi orang habis melantik orangnya kabur. Tidak ditemukan nama saya di sini. Tapi orangnya ada. Betul nggak? Yai Mubarak kan ada kan? Ada di mana? Nggak tahu. Tapi orangnya ada. Kenapa saya mengatakan orangnya ada? Karena sebelum sekarang ini saya udah ketemu dulu.
waktu baru datang salaman sama dia, berarti yakin ada korina Yai Mubarak ini orangnya ada. Tapi sekarang tidak ditemukan. Makanya itu teori adamul wujdan la yang tadi adamal wujud itu betul, tapi biqorina, harus dengan korina. Korinanya apa? Seperti tadi kita yang pernah bertemu dengan Yai Mubarak, tapi sekarang tidak ada, tidak ditemukan sekarang ini, bukan berarti Yai Mubarak tidak ada. Dari mana tahunya? Karena ada korina. Sebelum ini kita pernah itu. Apalagi yang mana sobo? Hormat kepada habaib yang alim tidak perlu. Kata Bapak, kalau saya berbeda Pak, karena kita wajib menghormati orang berilmu. Di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran dulu lah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilmu. Wajib menghormati orang berilmu karena dia tinggi pangkatnya di sisi Allah. Yang kedua, akrimul ulama wa innahum indallahi ulama. Jadi orang yang berilmu baca kitab. Udahlah kalau masalah agama baca kitab aja. Itu ciri yang jelas dia berilmu. Baca kitabnya dari kanan ke kiri. Jangan yang dari kiri. Jelas itu tidak bisa baca kitab. Kalau dia ngajarin misalnya Fathul Qorib di musola, baik. Babul wudu'i utawi iki iku bab wudu. Bacanya pas, babu dibaca dhamma, dibaca roba, wudu'i dibaca kasroh. Karena dia jadi khobar mubtada maktub, ada babul wudu'i. Nerangin dia al wudu'u bisa utawi wudu. Udah jelas itu orang alim. Hormati. Udah ngajar Fathul Qorib di musola kok. Ya enggak? Bukan karena dia habib, tapi karena dia ngaji Fathul Qorib. Karena menghormati orang berilmu hukumnya wajib. Ada perintahnya dari Rasulullah, akrimu gopi lamer. Sing gopi lamer itu nunjukaken keakean